Selamat datang di kamera depan. Kali ini gue sudah sama pendiri Majelis Bumi Alit Manggala. Udah? Oke. Keren. Terima kasih Haji. Haji sekarang ini. Oh di sini Haji kan yang Malaysia manggilnya. Harus. Sehat tak? Oh, ya basa-basi dulu tuh Mana kek? Sehat. Sehat ya. Nah ini kita bakal ada back sound sekarang. Mang Is memainkan sama Karinding atau Mang, selain suling Karinding juga memainkan Mang. Ayo Mang, mainkan Mang. Anjay. Ima mau kena copyright Mau ya? Oh. Nah ini dia hebatnya kamera depan. No cut, no edit, musik juga live kamera depan mah. Iya. Pengen nambahin musik teh. Hah? Baru ngomong. Oh baru ngomong, oke siap. Ini kemarin kan udah sama Mang Is nih di sini. Ya. Sekarang gue pengen tahu arti dari ini ya. Walagri ati waluya rasa raga nu mulya waruga jati sampurna. Kenapa slogannya ini ya? Ini salah satu simbol yang dimana menggambarkan suatu pola kehidupan, ya. Walagri ati waluya rasa raga nu mulya waruga jati sampurna. Dalam artian kita itu hidup sebagai manusia harus selalu berlaku baik, ya, berbudi pekerti, saling menghargai, saling mengayomi, tidak berprasangka buruk, dan juga mengedepankan yang namanya ilmu kemanusiaan gitu. Isinya sendiri Bumi Alit Manggala ini isinya apa sih sebenarnya? Apa perkumpulan orang-orang ngaji atau ya apalah gitu? Ya ini tuh gambaran, ya intinya ini tuh gambaran yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walagri ati artinya hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang suci. Waluya rasa, gimana cara kita mengolah rasa yang ada pada diri kita. Rasa ini bisa disimbolkan juga dengan satu istilah lah, ibarat kayak begitu. Jadi gimana caranya juga hati dan rasa itu ada yang namanya sinkronisasi atau perpaduan gitu ya. Cara mengolah rasa, cara mengolah hati, cara mengolah pikiran, cara mengolah raga, itu tergabung dalam satu simbol ini. Raga numulya artinya badan yang sehat, badan yang selalu terjaga, Prima. gitu. Ya, badan yang selalu prima. Waruga jati sampurna. Setelah ketiga hal tadi sudah menyatu menjadi satu bagian, ini adalah kesimpulan atau hasil akhir dari tiga rangkaian kalimat yang di atas. Waruga jati sampurna, gitu ya. Ketika kita sudah menerapkan ketiga hal yang tadi, gitu, hasil akhirnya adalah membentuk manusia yang sempurna dalam ukuran kita, dalam kapasitas kita yang sekarang. Tapi ini Bumi Alit Manggala bukan ormas kan? Bukan lah, Bukan, ngaco. ya? Itu ada soalnya ada loreng-lorengnya itu batu. Bukan. Bukan ya? Bukan. Kenapa dinamain Bumi Alit Manggala? Bumi Alit kan kalau bahasa Sunda ya, rumah kecil kan. Ya. Manggala kan ya nama lah itu mah. Kenapa rumah kecil Manggala ini? Rumah kecil Manggala. Kalau gede Ya, itu pengertian secara harfiah lah. Nah, tapi juga bisa bisa disimbolkan Bumi Alit Manggala itu satu tempat, satu wadah di mana kita bisa saling menuangkan ide-ide, pikiran-pikiran kita agar menjadi orang-orang yang berkualitas. Oke. Dengan catatan generasi yang sekarang itu mencoba menerapkan pola hidup ataupun
tata cara hidup dari leluhur terdahulu, entah dari keilmuan, ya, secara kebatinan, sejarah, juga tata pemerintahan pun sama. Jadi semua satu paket dirangkum di Bumi Alit Manggala. Outputnya nanti apa buat orang-orang yang ada di Bumi Alit Manggala? Apakah nanti misalnya amin ya, mudah-mudahan nih misalkan jadi kepala daerah gitu, jadi kades. Enggak pernah kepikiran itu. Ya itang lah, nanti dibantu ya, tolong. Yang jelas ini pun dibentuk rasa dengan garis takdir, ya, dengan ketentuan dari Yang Maha Kuasa, Sang Hyang Tunggal, asik, Sang Hyang Tunggal. Allah Subhanahu Wa Taala ya. Gitu. Nah, yang jelas tujuan dari dibentuknya Bumi Alit Manggala sendiri intinya adalah mencetak orang-orang yang berkualitas, baik dalam kehidupan secara duniawi ya ataupun akhirat. Masya Allah. Gitu. Sejauh ini ya udah berapa lama Bumi Alit Manggala berdiri ya? Baru belum lama. Kenapa akhirnya di tempat ini ya jadi ini apa ya berarti ya, markas atau base markas ya? Karena yang jelas kenapa di sini ya itu tadi terbentuk karena satu ketentuan yang mutlak, yang sudah pasti. AA sih selalu mengikuti apa kata takdir, gitu ya. Nah, latar belakang sendiri kenapa terbentuknya di sini ya nggak lepas dari cerita-cerita leluhur dulu, bahwa di sini tuh dulunya tempat apa, gitu kan. Tempat apa emang? Nah, ini kan ya, ini kalau secara geografisnya ya, sawah, terus ada apa? Kali apa itu tuh ya namanya? Ya, parit lah. Parit. Oh, parit ya itu tuh ya. Parit. Oh iya, itu identik lah. Berarti ada something lah di sini ya. Ya. Ini atas arahan atau insight dari yang berarti di sini tuh. Iya. Ngomongnya secara langsung apakah lewat simbol-simbol, misalkan Randy nanti kamu bakal dapat tempat yang dekat sawah terus ada paritnya, atau Randy cari tempat yang dekat sawah dan ada paritnya? Nggak begitu sih. Jadi ada beberapa bahasan yang disampaikan sama leluhur gitu ya terkait tempat ini, tapi itu juga sebetulnya masih dalam kajian, masih dalam tahap pembelajaran ataupun masih dalam tahap sebenarnya dulu tuh gimana sih di sini dan kenapa sampai saat ini terbentuklah sekarang ada bangunan, ada kita punya nama, gitu kan. Nah, semua itu nggak lepas dari peranan leluhur, gitu. Ini sebelumnya kan ya, sebelum Bumi Alit Manggala, Aju kan ada punya kumpulan juga kan ya. Ya. Itu tuh keluar dari situ terus bikin baru apa ini masih jadi satu ini ya rangkaian sama kumpulan yang dulu? Masih satu bagian. Satu bagian. Cabang berarti teh atau enggak? Beda. Justru ini tuh apa ya, bisa dibilang ya bukan cabang juga, artian sekarang disinilah fokus gitu. Tapi nggak meninggalkan yang lama. Yang lama juga tetap masih berjalan. Tapi orangnya juga kesini juga gitu. Nyusul. Anak perusahaan juga bukan ya? Kalau anak perusahaan tema bukan ya? Bukan. Karena kan ini yang gua tahu ya, Gabutars nih. Karena di tempat yang lama, ini koreksi kalau salah. Di tempat yang lama, R&D ini kan udah katakanlah kalau tempat lama tempat belajar gitu ya. A udah lulus dan A disuruh buka sendiri itu yang gua tangkap gitu nggak sih? Suruh mau tekar gitu. Ya itu salah satunya lah. Itulah salah satunya. Ya itu tadi semua tidak lepas dari sebuah takdir gitu kan. Apun dari awal juga nggak nyangka maksudnya bisa ngebentuk ini di sini gitu kan. Ya berjalan aja gitu. Apa bedanya markas di sini sama markas yang sebelumnya di
di Mang Beeng lah. Sama aja. Sama pindah doang. Iya, sama aja. Tapi barang-barangnya belum dipindahin ke sini ya? Apa Belum. apa emang mau ada dua kantor lah katakan. Ya rencananya begitu. Di sana buat pusaka-pusaka gitu. Heeh. Di sini buat ngaji tawasul. Aneh sih tapi bener ya. Ini kalau dipakai logika aja. Ini kan jauh. Ini tuh dalam banget sobat. Kabuters. Secara lokasinya. Apa masuk gangnya juga pusing lah pokoknya mah. Tapi bisa ada tempat ini ya. Siapa yang pertama kali ya? Udah kita di sini aja selain dari Eyang ya, selain dari leluhur ya. Ya mungkin juga sebelumnya kan sudah dibahas sama Mang Is ya, perihal awal mula terbentuknya ini. Canda mulu dia kurang jelas. Gitu kan, nanti sobat juga udah bisa nangkep lah tujuan awalnya tuh gimana. Ya istilahnya hanya apa ya, mengamini dan melanjutkan apa yang seharusnya terbentuk lah gitu. Ini ada lagi nih yang gua aneh nih. Ini nyambung sama di konten sebelumnya sama Mang Is. Jadi awal kesini kan ini belum ada. Terus tiba-tiba punya uang teh itu ngubah daun bukan aja jadi ya? Enggak lah, ngaco. Enggak ya? Enggak lah. Ya pikir sih selama itu tujuannya baik ya pasti selalu dimudahkan lah apapun itu. Benar, setuju. Tadi kan bumi alitnya nih. Sekarang manggalanya. Kita sedikit aja. Manggala tuh apa? Bukan siapa ya? Apa? Ya kalau merujuk ke siapa juga boleh, terserah. Manggala sendiri sebetulnya diambil dari sebuah nama juga ya yang saya pakai juga sekarang. Itu terkait dengan leluhur saya dan bintang lah di keluarga kita gitu. Dan juga artian dari Manggala itu kan banyak ya. Banyak. Intinya yang bisa saya jelasin di sini adalah Manggala bisa diartikan sebagai satu sosok ya bersifat pejuang, ahli filsafat, dan juga bisa memecahkan masalah. Manggala deh. Itu kan berarti nurun lah ke kita ya. Nah menurut nih, kamu bisa nggak kayak gitu? Apa belum nyampe ya? Ya bukan belum nyampe atau nggak bisa. Ya kita kembalikan lagi ke takdir lah. Gitu aja. Karena kita kan nggak bisa mastiin bisa enggaknya. Tergantung kitanya juga. Mau apa enggak. Kalau nggak mau, ya udah. Kalau mau, ya udah. Bisa aja udah tuh kok. Kalau nggak mau gimana? Kalau mau gimana gitu. Misalkan kalau mau, berarti harus A, B, C, D. Itu nggak elok lah kalau dijelasin di sini. Intinya harus ada dari niat dalam hati, niat yang teguh, ya, niat yang panceg lah kata orang Sunda bilang mah. Yang jelas apapun itu, ya balik lagi ke kitanya mau apa enggak, udah selesai di situ. Kalau mau ya syukur, enggak juga nggak jadi masalah. Nggak dimarahin, enggak. Kalau kenapa mau? Lah bukan yang mau, takdir yang mau. Kalau Itang berarti takdir nggak mau Itang? Ya belum tentu. Licik teh aja. Jelasin doang nggak ngerti ya. Pikirnya kusia. Udah kasih abah. Gitu sobat ya. Sobat Kabuter. Udah berapa menit? 14. Baru masih ada sisa. Tadi kan janjinya 20 menit kan? Alam. Aduh ini no edit lagi anjir, gue mau nanya juga takut Tapi ini mah sedikit aja karena emang ada di naskah nih Apa tuh? Ya, tapi naskahnya tidak tersebar luas Cuma kita doang yang punya. Itu boleh nggak nih kira-kira? Mau nanya apa sih? Ngabukbak teh ya. Ngebukbak. Kenapa? Nah, jadi buat Gabuters ada informasi. Jadi gue sama Arendi itu kita waktu itu main ke ya salah satu sepuh lah ya, orang tuanya. Orang tua adiknya emak lah, adiknya nenek. Nah di situ
Di situ kita dikasih ini Gabotas, dikasih itu namanya apa berarti ya? Silsilah. Silsilah, tapi di situ juga selain ada silsilahnya, ada juga catatan-catatannya kan, Gitu. Nah semalam teh nggak tahu kenapa lah ke-trigger lah gue tuh jadi baca-baca, di HP walaupun nggak jelas. Kan gue foto tuh si dokumennya lah. Nah di situ dikatakan bahwa ya Manggala inilah ya, Manggala ini datang ke Karawang. Ngabuk bakte apa ya? Membuka lahan. Membuka lahan. Jadi ini Manggala ini yang pertama kali membuka lahan Karawang, tepatnya di Adiarsa. Tahunnya 1521. 21 pada 2 ya? 22 ya. Nah, coba bisa jelasin nggak soal itu? Sedikit aja, nggak apa-apa. Sebetulnya itu ada beberapa kalimat yang juga kaji lagi ya, yang ada di situ. Ya kita nggak bisa percaya gitu aja kan, maksudnya walaupun itu sila-sila kita, tetap kita juga harus mengkoreksi, harus mengkaji. Iyalah. Dengan temuan-temuan yang kita punya. Betul, harus ada komparisasinya. Iya. Nah, jadi kan di situ ada salah satu tokoh ya, nama lainnya adalah Eyang Raden Taruna Manggala. Nyebut dia, good. Ya, lanjut. Okay. Nah, Eyang Raden Taruna Manggala inilah yang awal mulanya itu membuka lahan lah ya, atau membuat peradaban. Bukan artinya dulu belum ada peradaban di Karawang ya, bukan. Kita lihat dari sisi yang lain lah. Awal mula di Karawang itu ya di Adiarsa. Iya betul. Adiarsa. Gitu. Itu juga nggak sendiri. Ada beberapa orang yang ikut lah. Jadi itu teh siapa tadi? Raden Taruna Manggala teh bawa pasukan gitu. Iya. Bawa pasukan. Ngebuka lahan teh kayak ngebabat gitu. Dia ngebuka satu bentuk peradaban atau padukuhan namanya. Kalau dulu orang bilang. Padukuhan tuh ya satu tempat lah yang dipugar. Maksudnya dibuka lah gitu. Sampai ada bukan peradaban ya, sampai ada inilah ya ada makhluk sosial lah gitunya. Ada tata pemerintahan gitu ya. Tadinya udah ada tapi belum ini kemudian ya, masih masing-masing gitu ya. Iya. Belum ada belum ada tata pemerintahannya. Iya. Gitu. Tapi kenapa lama banget itu gue baca lagi kan ya, dari Adiarsa ke Dawan teh tahun 18 berapa gitu, butuh 300 tahun. Itu kan sebetulnya turun temurun ya. Jadi mungkin kalau kita baca secara logika juga orang yang sama tuh nggak mungkin ada lagi tahun berikutnya, apalagi itu bedanya berapa abad kan? 3 abad tuh. Nah itu pembahasan ininya lah. Nah yang jelas mungkin kan pasti ada keturunannya lah yang melanjutkan itu. Ya. Nah, rasa di tahun sekian tadi berapa? 1522 sampai 18 berapa gitulah, lupa ya. Nah itu berarti kan kalau 18 sekian kan sudah terbentuk jadi kabupaten lah ya Karawang, sudah ada bupatinya. Udah ya? Udah. Gitu. Bupati pertama itu tahun berapa sih? 1633. Bupati pertama lagi 1633 nya. Gitu kan. Gitu. Ya, jadi intinya yang datang ke Dawan ini adalah keturunan beliau lah yang tadi ya sebutin di awal. Iya tuh ada panjang sih itu kalau baca silsilahnya ya, ribet ya. Misalkan tadi Raden Taruna Manggala beristri bla bla bla, berarti ke bawahnya punya anak, beristri deui, buset ribet gimana Iya. Berarti yang kedawannya siapa? Berarti itu jangan siapa dulu ya. Berarti dari Karawang, Dawan juga belum dibuka apa udah dibuka terus menetap di Karawang? Sudah ada, Dawan pun dulu sudah ada. Dari abad ke 17 juga udah ada.
Gitu. Jadi namanya tuh dawuhan dulu. Dawuhan. Dawuhan. Dawuh teh apa? Tugasnya dawuh teh bukan ya? Pancen ada tugas. Pesan dawuh tehnya berarti ya? Iya, pesan bisa bentuknya satu pesan, satu amanah, satu kepastian yang bentuknya tuh mengacu ke masalah keilmuan. Tuh. Orang dawuhan punya ilmu berarti orang dawuhan. Iya. Nah, ini fun fact juga nih. Ini gue mau berbangga diri. Lurah keduanya, namanya Lurah Bintang. Itu tahun 18 sekian lah. 11 tahun dia menjabat. Lurah Bintang. Iya, tahu. Lurah kedua, bro. Mudah-mudahan nanti gue jadi lurah ya. Kira-kira itu nggak ada ini nggak jadi lurah, muka-muka jadi lurah gitu? Jangan. Nah, gitu. Terus yang kesininya siapa berarti ya? Yang kedauan ya? Masih Manggala juga kah? Apa udah karena udah turunan-turunannya ya ada yang makai ada yang enggak meren namanya tapi ada. Yang dulu itu putra-putranya dari Raden Arna Manggala. Ya. Yang pada saat itu beliau lagi menjabat sebagai bupati di Karawang. Gitu. Nah, kemudian putra-putranya lah yang memang datang ke Dawuhan. Gitu. Di situ ada yang namanya Raden Wira Manggala atau Mbah Raden Ardi Kusuma. Ya. Ada juga yang namanya Mbah Dharma Kusuma atau aing ini ngebuka sejarah ya. Ya iya tuh. Ini udah di majelis ini pas. Gitu. Pas. Insya Allah so. Ada juga beberapa tokoh ulama yang lain lah. Oh, ada ulamanya juga? Ada. Tapi di makamnya nggak ada nama ulama di makamnya. Ada yang makamnya belum diketemukan, ada yang memang tidak dimakamkan di sini di Dawuhan. Oh, nah ini ngomong-ngomong soal Dawuhan ya. Katanya kan dulu banyak monyet, terus pindah ke Cirebon, itu tuh monyet naik kereta apa secara metafisik pindahnya? Secara metafisik. Secara metafisik. Ke Cirebonnya bagian mana tuh? Pelangon. Berarti di sana banyak monyet nggak sekarang ya? Banyak. Orang Dawuhan ternyata monyet berarti. Kenapa banyak monyet di Dawuhan? Nah, kan karena kan dulu jadi kan ada satu pemakaman di Dawuhan ya sobat, yang sampai saat ini pun masih banyak peziarah yang datang. Yang disinyalir jadi yang diziarahi itu adalah tokoh-tokoh Dawuhan terdahulu lah ya. Gitu. Nah, dulu kan di pemakaman Dawuhan itu kan benar-benar rimbun. Sekarang juga pohon-pohonnya lebih gede-gede daripada sekarang lah. Gitu. Nah, hal itulah yang menurut jadi secara vegetasi kan masih lebat ya. Mungkin binatang juga hewan masih betah lah. Gitu. Pas pohonnya mengecil, monyetnya pindah, meren. Pindah. Setelah berubah haluan ya, hilanglah satu persatu. Berubah haluan tuh gimana maksudnya? Berubah haluan itu adalah masuknya pemahaman secara fanatisme, melupakan tradisi-tradisi terdahulu, leluhur kita terdahulu. Yang mulai dari situlah. Oh iya sih, sekarang udah nggak ada nyangkunya. Ya. Tapi pusaka-pusakanya masih ada kan ya? Ada sampai sekarang. Dijaga gitu maksudnya. Secara fisik ada ya? Ada. Nah, itu di makam Dawuhan juga kan, ya mungkin tadi ada beberapa nama yang akhirnya makamnya dibangun gitu ya. Dikeramatkan ya. Iya. Ada dua ya makamnya? Dua yang dibangun pakai apa? Kayak saung gitulah. Bukan saung sih, kamar apa ya? Iya, kayak ruangan gitulah. Ruangan. Itu dari mana-mana itu ke situ, Pak? Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada lah beberapa orang. Mantap. Ini nanti judulnya Asal Usul Randy Manggala. Judulnya. Nah, itulah sobat ya, atau gabutas. Jadi kita tuh jangan lupa dengan asal usul kita.
Kalau pepatah Sunda bilang itu adalah ulah poho ke Purwadaksi, ulah lali ke temah wadi. Jangan lupa dari mana kita berasal. Karena tanpa adanya leluhur, kita tidak akan hidup senyaman sekarang. Percayalah. Dan tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye. Udah. Berapa menit sih? 25. Ah, udahlah, cukup. Cukup lah. Yes. Sedikit tapi